Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PJ121 akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami, yaitu penerapan konsep deret Fibonacci dalam aspek kehidupan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arvinda Danila, absen 3. Nama saya Muhammadah Nura Syifa, absen 18. Nama saya Naira Akila dari absen 23. Banyak fenomena atau kegiatan yang kita alami di kehidupan ini yang tidak lepas dari penerapan konsep matematika. Konsep matematika diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti berbelanja, berhitung, mengukur, dan mengatur waktu. Salah satunya yaitu konsep barisan Fibonacci yang memiliki bentuk unik, mudah dikenali, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyadari bahwa dalam seluruh aspek kehidupan memerlukan ilmu matematika dalam penyelesaian suatu masalah. Hal yang menarik dari barisan Fibonacci ini adalah barisan ini mempunyai banyak peranan dalam berbagai aspek. Namun pada tugas akhir kali ini akan dibahas penerapan barisan Fibonacci dalam bidang alam, rahasia tubuh, dan musik. Berdasarkan latar belakang, kami merumuskan beberapa masalah berikut. Yang pertama, bagaimana deret Fibonacci muncul dan diterapkan dalam berbagai bidang aspek kehidupan. Dan yang kedua, apa saja manfaat dan tantangan dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan pola Fibonacci dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Dari penelitian kami, tujuan kami itu untuk mengetahui apakah deret Fibonacci dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, dan kami juga mau untuk mengetahui manfaat dan tantangan dalam mengidentifikasi manfaat pola Fibonacci dalam konteks yang berbeda. Yang pertama, ada teori barisan Fibonacci. Nah, sesuai dengan namanya, Fibonacci, deret Fibonacci ini tentunya ditemukan oleh Fibonacci pada 1170 sampai dengan 1250. Ia mempublikasikan penemuannya melalui buku yang berjudul Liber Abaci setelah ia mempelajari tentang aritmatika dan sistem bilangan Hindu-Arab. Nah, relasi pembentuk deret Fibonacci ini mengakibatkan diperolehnya suatu sifat yang menarik, di mana ketika kita membagi satu angka dalam deret tersebut, angka sebelumnya, maka akan didapatkan sebuah angka hasil pembagian yang besarnya saling mendekati satu sama lain. Besar hasil pembagiannya mendekati satu sama lain dan bernilai tetap setelah angka ke-13. Contohnya kayak yang ada di sini, seperti 233 dibagi 144 sama dengan 1,618. 377 dibagi 233 sama dengan 1,618. Begitupun seterusnya. Nah, nilai 1,618 ini kemudian dikenal dengan golden ratio yang dilambangkan dengan pi. Deret Fibonacci merupakan sebuah deret relasi rekurensi yang terbentuk dari dua buah deret sebelumnya. Berikut ini merupakan penggalan dari deret Fibonacci, yakni 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya, yang dimana secara umum deret Fibonacci ini dinotasikan dengan relasi rekurensi yang sebagai berikut. Bilangan Fibonacci ini dapat dicari menggunakan rumus pola bilangan Fibonacci Kn, di mana suku Kn sama dengan suku Kn dikurang 1 ditambah suku Kn dikurang 2. Sebagai contoh, bentuk bilangan 1, 1, 2, 3, 5 itu dihasilkan dari 1, yakni angka 0 ditambah angka 1 menghasilkan 1, angka 2 dihasilkan dari 1 ditambah 1, angka 3 dihasilkan dari 1 ditambah 2, angka 5 dihasilkan dari 2 ditambah 3, dan angka 8 dihasilkan dari 3 ditambah 5. Begitupun seterusnya. Selanjutnya adalah penerapan bilangan Fibonacci pada alam. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih apa bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci itu adalah urutan angka di mana setiap angka setelah angka pertama itu merupakan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Nah, biasanya kan dimulai dari angka 0 dan juga 1 nih. Maka angka ketiganya adalah 1, di mana 0 ditambah 1. Dan angka keempatnya adalah 2, di mana 1 ditambah 1. Dan itu berlaku seterusnya. Nah, salah satu contoh dari penerapan bilangan Fibonacci pada alam itu adalah daun dan bentuk vegetasi. Dalam banyak tanaman dari pohon, bilangan Fibonacci itu membantu penempatan daun
cabang dan bunga dengan cara yang efisien. Pola ini disebut filotaksis. Setiap cabang atau daun berikutnya di tanaman tumbuh pada sudut yang sesuai dengan bilangan Fibonacci, yaitu sekitar 137,5 derajat. Salah satu contohnya, di gambar terletak bahwa bunga di titik tengahnya itu merupakan angka 1, dan kelopak selanjutnya itu angka 2, maka kelopak selanjutnya itu angka 3. Ini salah satu contoh penerapan bilangan Fibonacci pada tumbuhan. Selain pada bunga, di pohon atau tanaman juga tumbuh pada angka yang mengikuti daerah Fibonacci, yang dimana untuk mendistribusikan daun secara merata dan mengoptimalkan penyerapan cahaya. Selain dari daun dan bentuk vegetasi, contoh penerapan bilangan Fibonacci pada alam itu seperti pada cangkang dan spiral laut, di mana seperti siput atau keong, itu cangkangnya memiliki spiral sesuai dengan urutan Fibonacci. Selain itu, pembelahan sel juga terkadang mengikuti pola Fibonacci, seperti perkembangbiakannya, termasuk hewan dan juga tumbuhan. Biasanya bilangan Fibonacci ini kerap muncul di fisik hewan seperti cakar, sirip, ataupun kakinya. Tapi di gambar ini menunjukkan bahwa seekor lebah jantan dan betina memiliki rasio yang berbeda, sehingga keturunannya atau hasil perkembangbiakannya juga berbeda. Dan sama halnya dengan bunga, biasanya bunga matahari, nanas atau biji matahari itu spiralnya mengikuti urutan bilangan Fibonacci. Sama halnya juga dengan faktor alam, seperti pertumbuhan daun yang biasanya lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Deret Fibonacci juga dapat diterapkan pada tubuh manusia. Pada tubuh manusia, terdapat rasio emas atau golden ratio sebesar 1,18. Berikut ini adalah titik-titik perbandingan rasio emas pada tubuh manusia. Yang pertama, terdapat jarak dari mata ke hidung, jarak dari mata ke bibir, jarak dari mata ke dagu, jarak dari hidung ke bibir dan dagu, jarak dari alis ke bibir dan dagu, jarak dari pelipis ke mata dan tengah wajah, jarak atau panjang dan lebar wajah, jarak pusar ke kaki dan kaki ke kepala, jarak dari jari ke suku dan pergelangan ke suku, jarak dari bahu ke kepala dan panjang kepala, jarak dari pusar ke kepala dan bahu ke kepala, dan yang terakhir, jarak pusar ke lutut dan lutut ke kaki. Berikut merupakan gambaran adanya baris Fibonacci pada tubuh manusia, yang membuktikan bahwa jarak-jarak pada tubuh manusia itu menggunakan penerapan dari barisan Fibonacci. Seperti gambar ruas jari atau tulang ruas jari itu menggunakan pola Fibonacci dari angka 2, 3, 5, dan 8. Lalu juga terdapat gambaran dari jarak antara pergelangan tangan sampai siku, itu juga menunjukkan adanya golden ratio atau rasio emas, yakni sebesar 1,618, yang dimana itu berhubungan dengan deret Fibonacci. Selanjutnya ada penerapan barisan Fibonacci di bidang musik. Yang pertama ada tangga nada dan oktav. Dalam musik barat, satu oktav pada piano terdiri dari 13 nada dengan 8 tuts putih dan 5 tuts hitam. Angka-angka ini sesuai dengan deret Fibonacci. Tangga nada terdiri dari 8 nada, di mana nada ketiga dan nada kelima bentuk dasar akor. Dan nada dominan yang merupakan nada kelima dalam tangga nada juga merupakan nada ke-8 dari 13 nada oktav. Selanjutnya ada penerapan dalam komposisi musik klasik. Komposer klasik seperti Mozart sering menggunakan konsep Fibonacci dan golden ratio dalam karya mereka. Misalnya, dalam sonata piano, Mozart mengatur jumlah birama pada bagian eksposisi dan pengembangan serta rekapitulasi sedemikian rupa sehingga rasionya mendekati golden ratio. Dalam gerakan pertama dari piano sonata nomor 1 dalam C mayor karya Mozart, eksposisi terdiri dari 38 birama.
sedangkan pengembangan dan rekapitulasi terdiri dari 62 birama, sehingga rasio antara keduanya yaitu 62 banding 38, yaitu 1,63, yang sangat dekat dengan golden ratio. Kesimpulan yang didapat dari penerapan baris Fibonacci dalam kehidupan manusia yakni daerah Fibonacci dengan pola angka uniknya ditemukan dan diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari alam, seni, musik, hingga tubuh manusia. Dalam alam, daerah Fibonacci ini membantu menjelaskan berbagai aspek, mulai dari pola pertumbuhan tanaman, susunan daun, spiral cangkang, pembelahan sel, pola pertumbuhan hewan, hingga fraktal alam. Dalam seni dan musik, daerah Fibonacci ini dan juga keterkaitannya dengan golden ratio memberikan kontribusi pada harmoni, komposisi, dan juga keindahan karya. Sedangkan dalam tubuh manusia, proporsi dan rasio antara bagian tubuh tertentu juga mendekati bilangan atau angka golden ratio yang dimana itu berkehubungan dengan deret Fibonacci. Penelitian ini menunjukkan bahwa deret Fibonacci bukan hanya konsep matematika abstrak, tetapi juga memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami dan menghargai kehidupan serta keteraturan alam dan karya manusia. Meskipun demikian, penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk memahami. Penelitian ini tentunya tidak lepas dari referensi yang kami baca, yaitu dari artikel Sunan Kalijaga dan juga Klasik FM. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.